Itu sudah Kalau menjadi ajaran, Bang. Sementara kita kalau tidak ada. Kitab kalau ya, patokannya kitab itu ini, nggak ada gitu loh. Bang Biasanya ini tanggapin Bang Pak. Re, saya itu mau bilang ke Bang Alif kalau patokannya Mekah Madinah, kenapa ndak ikut Syiah sekalian begitu? Syiah Koromito itu pernah menguasai sana, bahkan sekitar 1.000 tahun yang lalu kalau saya ndak salah ya. Mu'tazilah pun Nah, juga sama. Kalau Oh masa enggak Pak, diusir dan saya tidak bukan Mekah diusir, Madinah, tapi Islamnya Quran dan hadis, tidak berpatok-patok sama ormas. Mm-mm. Itu. Betul sekali. Begini Jadi ya Pak bukan tapi ya. kalau ikut Sebentar, Muhammadiyah. sebentar. kajian ya, Coba saya luruskan gini ya, Pak. Gini Pak ya. Semua ajaran sesat itu kalau ditanya ya Quran hadis. Yang mereka mengaku Imam Mahdi itu ya Iya, Quran hadis. Yang mereka Mu'tazilah ya Quran iya hadis. Pak. Ini Khawarij. Khawarij ya Quran hadis, Pak. Semua Quran hadis, Pak. Ya maka Oh dari iya. itu kita perlu lembutkan kembali, kita perlu teliti kembali. Betulkah tafsir yang sampean Eh, anut dari Quran kira-kira hadisnya itu, menurut Pak? Bapak yang mana yang benar Pak? Ya, yang mana yang Iya benar? iya. Yang mana yang Kira-kira benar? menurut Bapak semua Al-Quran hadis nih, yang mana yang benar Pak? Ya, yang benar yang ada di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Yang semua sesuai mengikuti Ahlus pemahaman Sunnah wal salaf. Jamaah. Sebentar. Oh, berarti Semua Salafi berarti Pak. iya Salafi, Pak. Oh, Salafi tapi salafi. Salafinya ada di kita, Pak. Kita Salafi ini itu Salafi, Pak. kholaf. Kalau sampean itu bukan Oh Salafi, iya. kita ini Pak. Ya. salafi, Bang Berarti Bumi. Salafi Wahabi dong. Bukan, Salafi Wahabi bukan Salafi, penisbatan ke Wahabi Pak. Pak. Wahabi bukan Salafi, Pak. Kalau mau tahu ciri-ciri orang Wahabi Salafi, abad 12. mereka akan mankul dari imam empat madhab, sekurang-kurangnya ataupun imam yang seangkatan dengannya. Tapi Wahabi tidak ada yang pernah menukil pendapat-pendapat mereka, Pak. Paling mentok sekali yaitu Ibnu Taimiyah, Pak. Itu nukilan dari Wahabi, makanya Wahabi tidak bisa dinisbatkan kepada Salafi. Orang yang bisa dinisbatkan kepada Salafi, contoh kami ya, mengatakan mempelajari tentang sholat ya. Yang kita pelajari ya kitab-kitabnya Imam Empat Madhab, Pak. Baik sampai mengikuti Hanafi, Maliki, Hambali, itu boleh semua, Pak. Baru bisa dikatakan Salafi. Tapi kalau menurut kitab sifat sholat yang ditulis oleh Bin Bas, itu tidak ada salafnya itu, Pak. Tidak ada salafnya itu, Pak. Iya iya iya. Hmm. Iya iya. Sehal Iya. paling nulis satu kitab dulu tersendiri sifat sholat Nabi. Oke, kalau misalnya seperti itu, Maulid ajaran mazhab yang mana Pak? kalau Oh, masih bilang semua. rukun wudhu itu ada dua. Kalau Maulid itu semua, Iya. Pak. Tadi kan Semua mengakui, Pak. membahas, Hmm. oh ya, Hmm. yang perayaan itu dilakukan mazhab yang mana? Semua, Pak. Oh, Semua mazhab empat mazhab Syafi'i. bersepakat, Pak. Berarti 4 mazhab semuanya mengajarkan Maulid Nabi 12 Rabiul Awal. Oh, tidak perlu ber-12 Rabiul Nggak Awal, harus tanggal Pak. 12. Tidak harus Katanya tanggal tadi 4 12, mazhab Pak. Pak. Iya, maksudnya kebolehannya melakukan Maulud Nabi itu banyak yang sepakat, Pak. Tapi tentang waktunya 12 Rabiul Awal itu tidak perlu, Pak. Oh, berarti tidak perlu 12 Rabiul Awal ya Pak ya. Ya. Berarti itu harus dirayakan ya Pak ya gitu ya. Iya, bukan merayakan, Pak. Kita itu bersyukur atas kelahirannya Nabi, Pak. Mungkin ini ada yang lebih alim lah. Monggo, monggo. Iya, dengan cara apa Pak? Dengan cara apa? Oh, caranya Kalau itu saya baca hadis berbeda-beda, dengan Pak. puasa malah. Enggak, Tiap malam caranya Jumat karena kita itu juga kan bukan yang apa ya, Pak? Bukan berjanji. yang mahdoh ya, Pak ya. Yang tata caranya langsungnya maksudnya sudah disyariatkan gitu kan tidak, Pak. Misalkan nih, Pak ya. Kok saya Ya Surya, sampean benar ya, ya Surya. ya. Saya mau buat kopi dulu. Saya titip roomnya ke Lora Mu'arraf, Ramu Ammar ini ya. Oh iya, Bentar. siap, siap, siap. Baik, Monggo baik Lora Ustaz. Muammar kalau mau menjawab, Lor. Kenapa perayaan Maulid Nabi itu apakah harus khusus puasa ataupun dengan yang lain-lainnya? Monggo, monggo. Nah ini Maulid itu kan bentuk seremonial ya, pindah ke ekspresi Nabi. kita dalam bergembira kelahiran Nabi itu. Ulama berikhtilaf. Tapi ada hadis dari riwayat dari Ibnu Abbas itu, Nabi dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tapi tidak tahun Hijriah, di tahun Gajah. Tapi hadis tersebut masih diperselisihkan oleh para ulama. Tapi dikatakan dalam kitab riwayat Nabi SAW
bahwasanya para ulama bersepakat bahwasanya kelahiran Nabi SAW adalah pada 12 Rabiul Awal. Walaupun ulama masih banyak yang mempermasalahkan tentang 12 Rabiul Awal tersebut, karena menurut ulama ahli hisab itu berbeda-beda. Ada yang menyatakan 9 Rabiul Awal, ada yang menyatakan 11 Rabiul Akhir. Jadi beda-beda lah. Tapi ini kan jumhur ulama mayoritas 12 Rabiul Awal. Cuman masalah pertanyaannya, kenapa di masa ulama mazhab nggak ada maulid? Ya memang nggak ada maulid. Dan kita boleh balik bertanya juga kepada orang salafi, adakah fatwa ulama mazhab menyatakan maulid itu tidak boleh atau bidah? Tidak ada juga. Masalahnya begini bang, Karena apa ya, namanya, silakan. ini yang maksudnya lebih ke inti saja, apa yang menjadi alasan kenapa maulid itu dilarang? Alasannya kenapa? Karena ya tuh Ya. kan ala ilatihi. Hukum itu kan diputuskan sesuai dengan ilat hukumnya. Nah sekarang kenapa? Alasannya itu kenapa? Ya, orang salafi pasti beralasan kan karena maulid ini bentuk sesuatu perkara baru dalam agama alias bid'ah. Karena kebetulan orang salafi itu menyatakan tidak mempercayai bid'ah yang baik, maka beliau menyatakan bid'ah yang tolak. Itulah landasan mereka salafi melarang maulid. Ini alasan mereka. Maksudnya, monggo beliau mau jawab, mungkin Bang Alif Nana ini. Terus kalau alasan Bapak apa, Pak? Terus saya nanya nih. Kalau hari kelahiran Nabi itu berbeda pendapat, saya nanya, kalau hari meninggalnya Nabi itu kayaknya Rabiul Awal juga, Pak. Ya, Itu betul. kayaknya ulama bersepakat. Enggak. Kalau masalah wafat Nabi itu ulama sepakat, bahkan ijma ya. Itu pada Ya. tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya juga di hari Senin, di hari beliau dilahirkan. 12 Rabiul Awal itu sebenarnya ulama sepakat di meninggalnya sebenarnya, Pak. Ya, Gini, termasuk juga gini, ulama Bang Farroji. berjumhur berpendapat itu 12 Rabiul Awal adalah kelahiran Nabi. Sebentar Bang Farroji. Tapi kenapa Gini 12 gitu? Gini Bang Alif. Kalau Bang Alif, meninggal. Bang Alif, dengar dulu. Yang Oke, Pak. sepakat Ya. 12 Rabiul Awal meninggalnya Nabi itu di ulama Wahabi. Itu di ulama Wahabi. Sekarang saya tanyakan kepada kamu, bagaimana cara menghitung kalender sebelum adanya Hijriah? Kalau sampean tahu, sampean bantah. Sampean bantah keyakinan kami tentang kami mempercayai bahwa Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal hari Isnin. Kalau sampean pintar, kalau sampean nggak pintar, jangan berani menyalahkan, gitu ya. Oke, yang kedua, di bawah ini ada Alif menanyakan Gini, bahwa sebentar. Di bawah ini ada Ustadz Alif dari Salafi Wahabi. Beliau bernarasi bahwa sholawat sambil menari-nari ini apakah ada tuntunannya? Saya persilahkan beliau naik, saya akan bagi dalilnya, Pak. Saya janji nih, Pak. Monggo Pak Alif, naik Pak Alif. Ada satu kursi Pak Alif. Lanjut. Mana berani naik? Ini Pak Alif siapa, Pak? Saya. Apa namanya, Yai Surya, Ramo Ya. Ammar kayaknya mau jawab tadi yang perihal Maulid Nabi. Ya, monggo ya Muhammad. Sebagai pengmatu daerah, monggo Rah. Monggo. Apa ini yang mau dijawab ini, Ustaz? Itu tentang Maulid Nabi. Barangkali yang Alif itu gak bisa, kayaknya gak mau naik. Gimana hukumnya mengadakan Maulid Nabi keras? Apakah itu masuk salaf, sholawat berjamaah gitu? Monggo. Ya, hukum ya, Pak ya, hukum ya. Monggo. Oke dah, kalau misalnya masalah nanya itu oke. Hukum ya, Pak ya. Hukum itu ada wajib, Ya. sunnah, haram, makruh, halal, mubah gitu-gitu. Ya, Gimana hukumnya? santai saja. Kamu diketawain sama Lora Muammar kalau kepanjangan. Orang Basul Masail beliau. Monggo Rah. Wow, hebat nih. Ini siapa terlalu ya Bung Imboy, Pak. Tat Ghazali. Ngereng Rah. Lanjut Rah. Ini yang mau dibahas Nggak tahu, apanya Pak. ini? Sholawat berjamaah Rah. Sholawat berjamaah dengan keras-keras gitulah intinya. Hukum sholawat berjamaah bid'ah apa enggak gitu dulu. Kenapa? Bukan hukum Maulid Nabinya sekarang kan? Bukan bid'ah, bangga. Ya. Nah, oke lah, kita beginilah tentang Maulid Nabi. Pertama, terlepas dari adanya khilaf ulama tentang penetapan kapan tanggal lahirnya beliau, yang jelas kita tetaplah mentakzimi beliau kan, seperti itu.
Ya cara mentakzimi Nabi Muhammad itu kan beda-beda. Beda-beda kalau di kalangan kita pribadi ya sebagai Gini. Nahdiyin itu ya mengadakan Maulid Nabi kan seperti itu. Mau lahirnya tanggal 12, mau sepakat tanggal 9, mau sepakat tanggal 15 Rabiul Awal, yang kita bahasnya merayakan Maulid Nabi. Bukan kita bahas tentang tanggalnya, tepatnya kapan, itu terserah deh. Ya, Sekarang ya. Maulid Nabi pernah nggak dirayakan oleh Dari Nabi? tadi yang dibahas sama panjenengan semua kalau saya mengikuti adalah tentang tanggal kan. Nah, terlepas dari adanya khilaf ulama di pembahasan itu, kita langsung loncat kepada tentang pembahasan apa? Merayakan Maulid. Merayakan Maulid Nabinya. Itu yang jelas. Jangan kita digiring tentang perbedaan-perbedaan di hari lahirnya Nabi. Terserahlah mau di hari kapan. Sekarang kita merayakan Maulid Nabi, gimana hukumnya? Pernah gak sahabat merayakan? Coba cek Musnad, sebentar. Coba cek Musnad Imam Ahmad. Nomor hadisnya 16835. Tuh para sahabat ngerayain tuh di situ. Makanya buka hadisnya, nomornya 16835, Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Yang dibilang bid'ah ya di zaman sahabat tidak ada loh. Oh ya itu hadis ya. Aku tengok tu hadis. Yang Nabi menanyakan ya, kenapa kalian bermajelis zikir ya, itu abang Iya. Ya itu hadis. Monggo biar Ben kalau saya sebentar. sampaikan kepada orang Salafi. Sebentar ya. Monggo Lora, teruskan dulu Lora. Monggo Gus. Oke. Ya. Mungkin beginilah. Kalau masalah perayaan Maulid Nabi itu kan sebenarnya yang menjadi problem adalah bukan masalah anunya, bukan masalah dari maulidnya. Maulid sendiri itu kan suatu bahasa yang berarti kelahiran gitu kan. Tapi kalau yang biasa kita kenal itu kajiannya adalah al-ihtifal bi maulidin Nabi, merayakan suatu perayaan atau mengadakan acara yang mana acaranya itu disebabkan adanya Maulid Nabi kan, seperti itu kan. Bukan Maulid Nabinya yang kita bahas, tapi perayaannya itu. Nah, kan bermacam-macam kan. Ya betul. Ya kita ketahui bersama lah fihi zahir bahasanya kan. Betul. Sekarang beginilah, coba kalau saya pribadi langsung mengarahkan kepada yang menjadi problem sebenarnya, kita nggak tutup mata lah sebagai Nahdiyin itu. Syekh Hasyim Asy'ari pribadi itu dalam kitabnya, lupa saya kitabnya apa ya, beliau pernah mengkritik atau mengomentari tentang Maulid Nabi itu sendiri. Kelas Syekh Hasyim Asy'ari pernah mengomentari tentang Maulid Nabi, tapi ingat yang dikomentari oleh Syekh Hasyim Asy'ari itu bukan perayaan Maulid Nabinya, tapi perilaku-perilaku yang ada di dalam Maulid Nabi. Itu bisa dicek di dalam kitabnya Syekh Hasyim Asy'ari itu. Ustadz Ghazali ini, Ustadz Rakyat Pribumi ini tahu kitabnya, lupa nama kitabnya itu. Yang dikritik itu sebenarnya begini, kata Syekh Hasyim Asy'ari, pada dasarnya hukumnya nggak masalah, boleh-boleh saja, apalagi bid'ah nggak bid'ah. Ya mau dikatakan bid'ah, mau dipaksakan bid'ah, bid'ahnya kan bid'ah hasanah. Banyak kok pendapat ulama yang seperti itu. Nah, yang dipermasalahkan adalah mungkarot yang ada di dalam perayaan Maulid Nabi itu. Sama seperti sekarang begini. Saya sebagai Amar lah, nama saya kan biasa dipanggil Amar. Saya pribadi berani mengatakan dan bertanya kepada panjenengan semua, mana ada ulama, satupun ulama yang mengatakan bahwa konser itu haram? Ada nggak satu ulama yang mengatakan bahwa konser itu haram? Yang mengatakan konser itu nggak boleh, ada nggak? Nggak ada. Yang ada itu adalah perilaku mungkarot yang ada di dalam konser. Jadi pada dasarnya hukum konser sendiri ya nggak masalah. Tapi karena dalam konser itu terjadi perkara mungkarot, sehingga konser itu tidak diperbolehkan. Nah, sama seperti begini sekarang. Misal di dalam perayaan Maulid Nabi ini ada perkara mungkarot, maka bukan Maulid Nabinya atau bukan perayaan Maulid Nabinya yang harus kita salahkan, yang harus kita jadikan problem kajian, tapi perkara mungkarot yang ada di dalam Maulid Nabi. Ya kita nggak usah tutup mata lah. Kalau masalah
ikhtilatur rijal bin nisa misal yang terjadi di dalam perayaan Maulid Nabi itu kalau di Mausu'atul Fiqhiyah ada pembahasan tentang terkadang ikhtilatur rijal bin nisa itu kalau ikhtilatnya laisa bikhulwah, maka Al-Imam Nawawi dalam majmu'nya itu mengatakan bisa diperbolehkan dengan beberapa catatan lah. Ikhtilatur rijal bin nisa itu, ikhtilatur rijal bin nisa sendiri kalau masih masyru'iyatin atau sesuai dengan kaidah-kaidah syariat itu masih diperbolehkan. Contoh seperti dicontohkan dalam kitab Mausu'ah itu seorang perempuan diperbolehkan untuk keluar rumah untuk menghadiri sholat berjamaah. Otomatis ketika mau sholat berjamaah di sana ada potensi ikhtilatur rijal bin nisa. Sehingga kalau di Mausu'ah fatwanya itu, pendapatnya itu dalam konteks yang seperti itu yang yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, maka ikhtilatur rijal bin nisa di sana tidak diharamkan. Sama juga seperti ketika seorang perempuan ziarah ke makam-makam wali-wali. Di sana akan ada ikhtilatur rijal bin nisa. Maka karena di sana ada nilai sesuai dengan kaidah syariat, di Mausu'atul Fiqhiyah dilegalkan adanya ikhtilatur rijal bin nisa. Nah, terlepas dari adanya pembahasan hal itu, kalau di Is'adur Rafiq ya kita ketahui bersama lah, kalau di Is'adur Rafiq itu kan terlalu ekstrim pendapatnya para ulama di dalam Is'ad. Nah, terlepas dari adanya pembahasan itu, kita kembali lagi kepada perayaan Maulid, bahwa Maulid Nabi sendiri itu ya pada dasarnya enggak ada masalah. Cuma kalau semisal di dalam perayaan Maulid Nabi ada perkara-perkara mungkar, maka perkara-perkara mungkar itu yang harus kita jadikan problem, yang harus kita jadikan permasalahan. Sehingga sebagaimana yang saya katakan tadi, saya pribadi berani mengatakan bahwa mana ada satu ulama yang mengatakan bahwa mengadakan acara konser itu haram. Gak ada. Yang ada itu konser diharamkan atau tidak diperbolehkan karena di dalam perayaan konser itu terjadi perkara-perkara mungkarot yang dilakukan oleh orang-orang, sehingga konser tidak diperbolehkan karena di sana memang tidak ada nilai kebaikannya sama sekali, misalnya seperti itu. Nah, kurang lebih pendapat saya ini bukan pendapat saya, komentar saya ini menjawab juga terhadap pertanyaan Alif di bawah yang mengatakan sholawat dengan keras bernyanyi dan berjamaah itu apakah ada tuntunan bernyanyi? Ya gak ada. Kalau hal-hal yang seperti itu gak ada. Karena kalau hal-hal mungkarot yang seperti itu ya kita nggak tutup mata. Mau majlisan pun mau apapun itu kalau di dalam oke tetap tidak kita benarkan. Gitu. Yang benar kita benarkan, yang tidak benar ya kita tidak benarkan. Nah, sementara mungkin hanya sebentar saya kembalikan kepada para jenengan semua. Ya gini, dikit sama saya gini. Ya, saya tambahin dikit gini. Kalau masalah tentang selawat keras ya, atau kalau di dalam kitab fikih itu dikatakan rafa' ya. Nabi SAW pernah merafa'kan atau pernah mengkeraskan suara dalam zikirnya. Itu dimana hadisnya kan diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Abbas ya. Rafa'a sauta an zikri an Nabi SAW an salatil maktubati kana alaihi Rasulullah SAW. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kan Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya hadis tersebut kan Nabi melakukannya untuk mentaklimkan kepada para sahabat. Jadi kalau fungsi selawat secara keras suara, bukan keras teriak-teriak kan, secara jamaah lah, secara rafa' suara. Karena kan suara ini kan dalam kitab-kitab fikih itu kan ada 3 pembagian ya. Ada sir, ada jihar, ada rafa'. Kalau rafa' itu suara yang secara berjamaah. Kalau andai kata kita bersuara itu terdengar oleh orang-orang yang ada di belakang depan lah. Jadi fungsi daripada selawat secara keras-keras ini kan ini pertama untuk mentaklimkan kepada orang agar orang-orang yang enggak biasa berlafazkan lafaz selawat agar bisa. Inilah hikmahnya dibalik selawat secara berjamaah dan selawat tersebut dengan secara rafa' suara. Jadi dengan sebab ada majlis-majlis solawat yang berafa' suara ini, maka orang-orang yang nggak pernah mondok, nggak pernah ngaji, nggak pernah biasa baca selawat, yang memang orang-orang lidah kaku dengan berselawat, dengan sebab ada majlis kayak gini,
itu orang terbiasa terbawa dengan lafaz selawat yang diselawatkan, yang dipimpin oleh imam yang ada di majelis tersebut. Nah, inilah fungsinya gitu. Karena gini, di dalam dalil-dalil yang dipertanyakan oleh orang-orang salafi memang tidak ada secara spesifik itu tentang selawat secara khusus yang dilakukan oleh para sahabat dengan secara keras suara, memang nggak ada. Tapi dengan sebab ada hadis Nabi tadi, ulama juga membuat sebuah perbandingan analogi, boleh juga melakukan solawat majelis solawatan dengan rafa suara, terutama bukan suara perempuan, itu untuk kepada salah satu tujuan yang saya bilang tadi, untuk orang terbiasa terbawa dengan solawat dalam majelis tersebut agar bisa berselawat secara kebiasaan secara bersamaan. Nah, inilah fungsinya. Jadi nggak apa-apa, kecuali memang nanti selawat yang memang udah apa tuh kayak tawasul lah dalam kitab tuh, nari-nari itu jungkir balik. Nah, ini memang konteks lain lagi ini ya. Tapi secara hukum dasar selawat secara suara itu memang dibolehkan ya, memang nggak ada permasalahan, dan ulama tidak ada satupun yang mempermasalahkan tentang hal ini kecuali ulama Wahabi gitu Bang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Salam. Saya tuh ini izin pengen tanya kepada orang-orang salafi Wahabi nih. Nah, keluar dari pembahasan maulid, kenapa kok orang-orang Wahabi itu ngotot sekali bilang tawasul itu perkara yang mungkar begitu, bid'ah, dolalah? Alasannya apa? Saya mau saya nanggapi atau gimana? Ya monggo. Silakan. Begini loh, nggak semuanya orang salaf atau orang Wahabi itu begitu gitu loh. Mungkin yang sampean ketahui dengar ya, mungkin seperti itu. Ya, kembali lagi sebenarnya kepada konteks yang tadi, bahwasannya kita tidak bisa pungkiri bahwasannya dari kalangan ahlu sunnah itu memang ada ikhtilaf tentang tadi ada baca azan atau di situ kan. Ya, ada azan di kuburan dan selainnya gitu kan. Di situ kan memang ada perbedaan, cuman di kalangan di kalangan ahlu sunnah yang dikatakan la sewajar WNU itu mengatakan itu bid'ah itu kan kembali dua, yang sebagaimana kata Imam Syafi'i muhdatsatun durbani begitu kan. Nah, cuman kalangan kami begitu kalangan salafi mengatakan begini kan, hadisnya kullu bid'atun dolalah. Di situ kan kullun itu bermakna kullun itu kan bermakna umum, amun khos ya, tapi maknanya khusus gitu. Kalau dari kalangan dari kalangan antum gitu kan. Oh, seni. Bukan. Seni, oke. Nah, kalau Itu bahkan dibilang taksis itu. Lalu bid'atul dolalah itu kullunya. iya. Kemudian butuh pada taksis. Nah, iya. Sehingga ya gitu. Iya, makanya di kalangan kami di situ tidak tidak menjelaskan tentang itu. Intinya setiap bid'ah di pandangan kami itu kan itu dolalah. Cuman kita itu perlunya Ustaz Muhtarudin itu perlunya belajar nahwu dan usul itu. Iya, tunggu dulu. Biar saya selesaiin dulu. ini Bang Muhtarudin sebentar, maksudnya bukan cuman masalah bid'ah, tapi begini kata Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab beliau Usuluddin Al-Islami, itu yang bagian terakhir yang salisan Aqidatus Salafis Shalih, yang sudah dari qala alaihi salatu wassalam saja, innahu la yastaghitsu bi wa innama yastaghitsu billahi azza wa jalla wa anal istighosa bihi fadlan an ghairihi minal awliya wa ashabi al musyahid syirkun billahi ta'ala ila an qol kana dzalika bismil talasimat atau tilasimat ini. Nah, sudahlah, awit tawassulat kullu dzalika syirkun wa dolalun. Bahkan dibilang syirik ini orang yang tawasul itu. Iya, tadi kata saya itu kembalinya ke situ kan, katanya di situ kan. Mas Muhtarudin, sebenarnya kalau ikut ini ya pandangan Imam Ibn Taimiyah, ada kok bid'ah yang hasanah. Beliau di dalam fatwanya itu beliau menganggap
apa-apa yang ada setelah Nabi, ketika di situ ada maslahah, maka di situ boleh dilaksanakan di majmu' fatwanya beliau. Ya benar begini loh. Saya selesaikan dulu. izin ya, kalau memang kan masalah bid'ah Kita tidak sebentar Bang Mukhtaruddin, maksudnya saya ndak larikan ke bid'ah ya. Kalau bid'ah kan ujung-ujungnya adalah dolalah, sesat saja. Tapi ini dibilang syirik Bang, syirik ini kafir Bang. Allah, kita dibilang orang kafir ini. ya tunggu dulu. Nah, sudah, biarin Ustadz Mukhtaruddin jelasin dulu. Oke, monggo. Mau ditampilkan kayak ibarahnya? Nanti Saya sudah. teman. Ya, biarkan dulu Bang Mukhtaruddin selesaikan pembicaraannya. Silakan Bang, tafadhol. Begini, itu kan memang kayak apa yang lain-lain di amalia itu kan apa namanya, jarang memang jelas dipraktikkan oleh mazhab 4 gitu kan. Contoh tawassul itu ila hadratina wa habibina sampai gitu kan, nggak ada ulama-ulama di kalangan mazhab itu seperti itu. Makanya kalangan salafi itu mengambil intinya kalau ulama mazhab tidak mempraktikkan itu, dia tidak melakukan. Tapi saya pribadi ya tidak mensyirikan itu. Saya pribadi tidak mensyirikan itu karena kalangan dari ahlu sunnah juga dia punya ulama yang kompeten, ulama-ulama yang memang alim juga gitu dalam segi ilmu. Siapa Bang? Nabi Muhammad kok juga tawassul. Tunggu dulu, iya, tapi kan kita tawassulnya maksudnya gini loh, biar kita selesaikan dulu. Iya. Memang. Lanjut. Iya, kan konteks khususnya kan yang ditolak itu kan maksudnya mungkin ya kalau saya ya pandangan saya itu kan ila hadrati itu kan nggak ada gitu ila hadratinya gitu. Lafaz ila hadratinya itu pada ya Pak sama kayak kayak siapa namanya tadi sama Gus Muammar ini menjelaskan bahwasannya Maulid itu secara konteksnya memang ada di kalangan ulama Ahlussunnah itu mengatakan bid'ah tapi larinya ke bid'ah hasanah begitu kan. Itu bid'ah begitu kan. Cuman lihat isinya kalau ada kemungkaran di situ dikatakan harus dibenahi begitu kan. Tapi kalangan kami mengambil karena ulama di situ tidak melakukan hal seperti itu atau ulama tidak mencontohkan, maka kami tidak ikut gitu. Kalau sampean mau ikut monggo begitu loh. Kalau saya tidak mensyiriki. Berarti antum berarti masih tasamuh dalam artian kalau ada yang melakukan di situ ya kami gak melakukan tapi gak sampai mensyirikkan gitu ya. Berarti antum tasamuh gitu. Iya, karena kalau mensyirikkan Beliau salah ini. Tunggu dulu. Kalau mensyirikkan apalagi mengkafirkan itu kan kembalinya kepada kita sendiri. Kita sesama. Iya betul, bagus gitu bagus. Taruhannya Coba tanya Bang Alif sama enggak dengan Mukhtaruddin? Tawasulnya kayak apa dulu Bang? Tawasul di makam orang saleh gitu Bang, misalnya. Tawassulnya barangkali saya contohkan kayak ya Al-Fatihah liridhoillahi ta'ala wa ila hadratin nabi wa ila sayyidil faqil muqaddam wa ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Barangkali gitulah. Gimana kalau Atau yang lebih ekstrim lagi gini. Itu Coba gini. Ya Robbana ya Kudus sahilana bil fulus gitu. Pernah dengar nggak? Ini ekstrim nih. Gimana gitu? Kita sana Ya. Monggo pendapatnya. Bisa dibesarkan host biar bisa dilihat. Ya kalau misalnya tawasulnya melenceng dari apa yang udah dikoridorkan oleh Rasulullah, yang pengikut salafi yang saya tahu itu hanya menjelaskan hukum. Ini tidak dilaksanakan para sahabat. Terus ini hukumnya itu bisa mengakibatkan syirik, gitu aja Bang. Jadi bukan mengkafirkan, menjelaskan hukum. Karena di dalam salafi sendiri nggak ada yang mengapling surga gitu aja. Bahkan enggak, maksud saya Ustaz Syafiq itu kalau misalnya ketemu saya nanti di surga, nanti angkat ya gitu. Misalnya saya tahu ceramahnya ya, karena saya netral Mas ya. Jangan ngomong gitu. Saya ini juga belum tentu surga. Sama ya beliau juga nggak bisa gitu. Jadi di dalam ustadz-ustadz yang disebut Wahabi, mereka itu hanya menjelaskan hukum gitu. Contoh tadi saya nanya hukumnya Maulid apa? Ternyata bid'ah hasanah kan.
Ya, Bang Alif, coba sebutkan riwayat asar atau para sahabat generasi tabi'in yang menyatakan tawasul dengan ila hadratin Nabi itu yang kayak gitu misalnya. Tolong sebutkan itu tidak dilarang oleh para sahabat. Tolong tunjukkan di mana. Saya tidak bisa menunjukkan larangannya karena saya juga tidak menemukan larangan sholat subuh 3 rakaat. Bang, sholat subuh itu, Bang, sholat subuh itu udah ada tuntunannya, Bang, udah ada tuntunannya. Bang, Oke, Bang, gini, 5 tambah 5 10, Bang. Jumlahnya 10, boleh nggak kita tambah 11? Kalau udah ditentukan Nah, sekarang saya batasannya nanya beri balik. 10. Sekarang saya nanya balik. Tidak ada larangannya kan? Bang, namanya larangan kau udah ditentukan, itulah larangannya. Sekarang saya tanya, Larangannya mana? Bang? lah udah ditentukan, itulah larangannya. Sekarang saya tanya mantum, naik haji ke Tanjung Priuk boleh nggak? Ada nggak larangannya? Tidak ada. Makanya kan itulah Ya, itu menjawab pertanyaan analoginya. Ya, itu Analoginya. menjawab pertanyaan Bapak. Oh, sekarang antum memang mempersoalkan ibadah nggak ada larangannya. Sekarang saya tanya sama antum, coba sebutkan kenapa Rasulullah melarang puasa dari tasyrik. Apakah puasa itu baik ibadah? Ya karena wahyu, Pak. Ya, berarti ada kan larangan pada ibadah kan? Ada. Nah, kenapa ada antum tanya itu tentang larangan sholat subuh? Namanya sholat subuh itu kan udah ada ketentuannya. Ya sama Pak, kayak sholawat Pak. Pak. Semua ada aturannya. Ya, mana saya tanya. Setidaknya mencirikan itu mana Ustaz mencirikan Fahru itu Rozi. para sahabat mencirikan Sebentar. tentang tawasul yang Ustaz Fahru Rozi, Ada larangan ini juga sholat ada subuh 3 rakaat. kita perlu membagi laluan dulu untuk Kan mereka yang sudah membuka gini, kitab. Bapak yang Sebentar Alif. Kita perlu bagi laluan untuk mereka yang sudah membuka kitab ya. Monggo. Ya, biar gak Ini berangkat dari izin host, maksudnya berangkat dari penjelasan atau statement yang dibawa sama Bang Alif Nana atau Bang Mukhtarudin. Berarti maksudnya bisa ndak kalau kita katakan Muhammad bin Abdul Wahab salah ini karena mengatakan wadzalika kullu dzalika syirkun. Semua itu syirik kata beliau, wadolalun sudah syirik sesat lagi. Ini dzikrul juz ba'dal am. Beliau salah atau bagaimana? Beliau salah antum benar atau antum salah beliau benar? Karena kalau beliau benar yang tawasul syirik. Kalau antum benar beliau salah. Boleh nanggapin Ustadz ya semuanya. Iya, tanya moderator, jangan tanya saya. Boleh. ini pembahasan tentang apa, Pak? Jadi pembahasannya tentang apa gitu. Yang membaca kitab itu sudah habis belum? Kalau sudah habis baru silahkan menanggapi. Iya. Monggo teruskan dulu Bang Hilman. diselesaikan dulu siapa ini namanya? Ustadz Hilman. Bang Hilman. Ustaz Hilman. Itu kan dibahas dalam kitab Salisan Aqidatus Salafis Shalih. Wahada mana takyif wa nudayyinullaha fi asma'ihi wa sifatihi bila takyif bila tasbihin. Terlalu panjang kalau dari sini Tor. Ila anqol sampai saja an la ya'budallaha illa bima syara'a. Itu di sini. Nah, terus kan beliau itu di awal-awal kan menjelaskan masalah doa terus lain-lain itu kan termasuk dari ibadah. Nah, beliau kutip dari pertama perkataan Nabi qala sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u wa ibadah wa qala alaihi salatu wasallam innahu la yastaghithu bi wa innama yastaghithu billahi azza wa jalla wa annal istighotha bihi fadlan an ghairihi minal auliya ini minal auliyai wa ashabihi al musyahid yes, pokoknya itulah syirkun billahi ta'ala, syirik kata beliau. Nah, terus dibawa lagi bahkan penjelasan beliau yang dibawa anna ta'alluqul qalbi bil awliya awil bin bitawakkul alaihim wal iltijai ilaihim wa muraqabati ruhaniyatihim bi anwa'in minan nuski fi qada'il hajat wa tafrihil karobat syirkun billahi ta'ala sawaun kana dzalika bismit talamisat atau til talasimat atau tilsamat au tawassulat kullu dzalika syirkun wa dhalalun. Semua itu syirik sesat.
Biasa, Pak. Yang saya mau kutip di sini itu perkataan tawassulat beliau itu. Itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kah? Nggih, dalam kitab Usuluddin Al-Islami. Tapi beliau itu masih memerinci ya, kalau tawassulnya kepada amal soleh gak apa-apa gitu. Nggih. Kalau orang soleh, Amal soleh. kalau amal soleh nggih, dalam pembahasan lain, tapi ini orang soleh, aulia